Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di sesi kedua dalam seri materi Digital Transformation. Kita hari ini akan membahas tentang shifting di domain customer. Di sesi pertama kemarin kita sudah bahas apa itu Digital Transformation, kemudian ada 5 domain utama yang terdampak, kemudian juga ada pembahasan sedikit tentang bisnis model, dan berikutnya adalah beberapa tambahan kira-kira perspektif dalam enterprise architecture dan IT governance seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang yang dimaksud dengan shifting di customer itu seperti apa, bagaimana cara menyikapinya juga. Oke, ini adalah materi yang sama dengan yang sudah kita bahas di pertemuan pertama tentang perubahan di customer, kompetisi, data, kemudian di inovasi dan value. Oke, mungkin sekilas saja bahwa kalau kita lihat di sini, perubahan dari sisi customer ini yang paling signifikan itu sebenarnya terkait dengan network of customer. Jadi ada network of customer yang dia itu saling mempengaruhi satu dengan yang lain, dan dia memberikan dampak besar terhadap cara memperlakukan customer, bahkan produk atau service dari organisasi atau perusahaan itu sendiri. Atau mungkin ya nggak cuma perusahaan, tapi juga public service ya, macam kementerian lembaga, atau misalnya Pemprov, Pemda gitu, walaupun mungkin bentuknya nanti agak beda ya. Nanti akan bahas lebih detail di aspek customer ini. Oke, materi yang kita bahas sekarang ini saya ambil dari Digital Transformation Playbook dari David Rogers. Karena ini saya kira salah satu materi yang dia cara menyampaikannya sederhana, to the point, sehingga kita kalau kita orang IT nanti bisa cari insight ini kira-kira kalau mau main ke sini solusinya pakai teknologi itu apa ya gitu. Nanti coba kita bahas sedikit soal itu. Oke, mari kita coba membuat sebuah membuat dari kondisi yang kita lihat sehari-hari gitu. Oke, ini Tokopedia. Tokopedia saya kira ini nggak perlu dijelaskan apalagi tentang bisnis ini. Ada Tokopedia, kemudian misalnya ini Google searching, misalnya saya pakai holder tablet di mobil 10 inci gitu ya misalnya. Nah, apa yang kita lihat dari sini gitu ya, apa yang dilihat dari sini. Sekarang orang itu dengan duduk di rumah bisa mencari apa kebutuhannya, dia bisa menyesuaikan apa yang misalnya saya mau cari gitu, servisnya banyak sekali dan dia bisa melakukan ini combine satu dengan yang lain, misalnya kalau misalnya dia bisa cari di platform marketplace, bisa jadi dia cari di search engine gitu, atau dia combine berikutnya gitu. Tapi yang kita bisa lihat ada 4 karakteristik dari perilaku customer itu. Pertama, on demand. Jadi di on demand ini customer akan customer itu akan lebih suka tempat yang memang bisa memfasilitasi kebutuhan dia. On demand maksudnya spesifik ya. Kalau saya butuh X ya saya dikasih displaynya X gitu. Kalau misalnya kemudian jadi itu maksudnya on demand. Kemudian customizable, kalau berubah-ubah ya dia bisa ngikutin itu. Kemudian ada connected dan shareable. Artinya saya bisa melihat apakah produk yang mau saya beli ini misalnya oke ya di tempat setelah dipakai oleh orang lain gitu misalnya. Jadi misalnya kalau orang mau beli di Tokopedia, Bukalapak atau sejenisnya,
beli sesuatu lah, misalnya contoh sederhana, beli peralatan elektronik, bahkan sampai mobil gitu, dia kan pasti nge-review di tempat lain ya, macam YouTube, macam-macam kayak gitu-gitu. Dan di situ kalau kita ada orang posting di YouTube satu video tentang satu produk itu, dia pasti ada komentar yang menarik yang kita nanti akan bisa baca. Oh, ini jeleknya di sini, bagusnya di sini, tapi jelek itu kadang relatif gitu. Nah, connecting and shareable ini yang sekarang dimudahkan dengan perkembangan teknologi digital. Oh, platformnya banyak sekali, pokoknya banyak sekali, tempatnya juga banyak sekali. Dari yang macam messenger, grup-grup produk itu, jadi misalnya kalau saya mau beli mobil sebagai contoh, saya join dulu ke satu grup Telegram gitu, join dulu ke Facebook, pelajari dulu, tanya-tanya gitu. Contohnya kayak gitu. Jadi kalau zaman dulu ya paling yang kayak gitu ya cuma ada di media biasa. Kalau sekarang kita bisa lihat lebih banyak di tempat lain gitu. Itu kira-kira kondisi yang sangat berbeda antara sebelum pakai teknologi digital dengan kondisi setelah pakai kondisi digital. Oke, ini adalah kita sempat bahas sebelumnya, kita ulas sedikit. Jadi dari mass market menjadi dynamic network, kemudian dari broadcast menjadi two-way, kemudian influencer-nya dari perusahaan berubah ke customer, kemudian tujuan marketing itu lebih luas, tidak sekedar mendorong untuk orang beli, tapi juga inspire orang untuk membeli, loyalty, dan advocacy. Kenapa maksudnya inspire? Misalnya begini, setiap orang itu kan punya kebutuhan beda-beda. Setiap orang punya kebutuhan beda-beda. Kalau misalnya orang misalnya mau beli mobil setelah punya keluarga dengan sebelum punya keluarga, itu perspektifnya itu beda gitu. Misalnya aspek safety. Kalau sudah punya anak-anak, safety itu jadi penting. Kalau yang sebelumnya, yang penting itu gagah, nyaman, udah enak gitu. Tapi kalau yang sudah punya keluarga, anak-anak kecil, mungkin mikirnya agak beda gitu. Nah, hal itu yang bisa dikulik gitu. Caranya gimana? Ya cari aja orang ini sebenarnya positioning-nya di mana dan dia dikasih materi yang pas gitu. Jadi tidak bisa satu paket marketing untuk semuanya atau one fits for all, itu nggak bisa. Flow-nya juga dulu one way jadi reciprocal. Kemudian beberapa produk-produk ya, walaupun mungkin ini nggak banyak yang terakhir ini ya, masalah economic skill, kalau gini economies of customer value. Ini ya beberapa mungkin, tapi kalau produknya produk manufaktur mungkin agak beda ya. Oke, kita coba masuk sekarang ke apa yang dimaksud dengan customer network. Ini adalah mass market. Company akan blast, baik itu lewat media, baik lewat misalnya koran, TV, gitu. Pokoknya one way. Mass market itu one way. Kemudian ini adalah yang timbul di dunia nyata, di dunia digital terutama ya. Jadi kalau misalnya ada customer, dia akan ngecek dulu mau beli. Pokoknya komen sebelumnya apa ya soal produk itu ya. Blog yang bahas itu di mana ya. Kemudian ada di Twitter, ada YouTube, macam-macam. Company itu hanya salah satu dari network itu. Jadi kalau nanti di dunia misalnya, di dunia kalau kita misalnya sosial media analisis itu nanti akan kelihatan mana mana orang itu oke atas produk itu di mana, yang nggak oke itu di mana influencer-influencer besarnya gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa lihat, misalnya contoh sederhana yang saya pernah lihat itu kayak apa itu Pak Fitra Eri atau atau apa itu para reviewer ya, reviewer mobil-mobil itu, kalau ada mobil baru itu dipinjemin itu, pinjem banget didorong. Dan karena dia seorang reviewer ya dia akan bilang secara objektif ini bagusnya di sini, ini enggak bagusnya di sini. Tapi dia bilang ini subjektivitas saya, dia bilang gitu. Nah, kadang orang itu ada yang ikut cara pandang dia, ada yang tidak gitu. Ada yang tidak.
Jadi misalnya orang itu cuma pengen memastikan aspek A, B, C, di situ kayak gimana. Walaupun mungkin yang lain jelek, dia nggak terlalu peduli. Gitu. Itu salah satu yang value yang value preparation yang bisa jadi beda-beda antar tiap orang. Dia akan dapat dari customer networking. Atau mungkin ini contoh yang menarik. Ini saya amati tahun lalu ya kalau misalnya. Ketika Raffi Ahmad itu membeli Cilegon ya, ke klub Cilegon itu. Kemudian sekarang kan jadinya Rans Cilegon FC ya, atau Rans FC lah, kemungkinan Cilegon bisa jadi udah dibuang sebentar lagi. Nah itu yang menarik ini yang saya amati, dia itu mengundang orang-orang itu untuk ikut sayembara desain logonya klub ini. Bukan berarti Raffi Ahmad dan timnya itu nggak bisa membuat logo yang bagus, yang keren ya. Ya pasti bisa lah, mereka kan orang-orang kreatif. Tapi ada maksud di sini tuh, yaitu masalah engagement-nya, kemudian ownership-nya itu yang mau dibangun sama dia. Jadi itu lebih penting buat dalam bisnis itu. Saya kira ini cara berpikir yang keren untuk melibatkan customer itu. Saya akan kasih contoh yang kedua, yaitu di Pepsi. Di Pepsi. Jadi di Pepsi ini dia itu ini kalau yang sebelumnya ya mass communication ya. Jadi one way dari si Pepsi ke customer-nya gitu. Tapi kemudian dia itu melakukan satu cara yang sangat menarik, yaitu dia meng-hire satu konsultan untuk product development. Kemudian agensinya itu menyarankan gimana kalau kita bikin produk baru, tapi yang desain produk itu bukan kita, tapi customer kita. Di referensi ini yang saya baca, dia akhirnya singkat cerita ada satu produk namanya PepsiCo Doritos. Ini paling banyak dibicarakan, paling banyak disukai, dan dia sangat efektif. Sangat efektif advertising-nya itu ketika Super Bowl. Jadi kalau di Amerika itu kan dia agak beda sama Eropa ya. Kalau Eropa itu kan olahraga paling top itu ya inilah sepak bola. Kalau di Amerika kan enggak ya. Dia punya olahraga sendiri. Nah, Super Bowl itu biasanya event pembukaan gitu. Kemudian ada juga ini yang PepsiCo Les Brand ini. Dia juga bikin kayak gitu. Nah, yang saya mau sampaikan di sini itu adalah ada keterlibatan customer dalam bahkan ultimate goal-nya itu malah dia bisa membuat produk baru ya. Nah, kita lihat coba di sini. Itu yang dinamakan dengan co-creation. Yang dinamakan dengan co-creation. Jadi kalau maksudnya co itu kan bersama ya. Co-creation itu berarti antara company dengan si customer. Jadi dengan cara gini kan ownership yang dimiliki itu jadi lebih kuat dibandingkan misalnya ya customer melakukan riset kemudian company melakukan riset kemudian customer mesti pakai. Walaupun Anda mungkin bertanya kalau pernah baca riwayat hidupnya Steve Jobs, dia bilang ya kalau dia ada beda, mungkin orangnya ini kan super genius. Jadi ya dia bilang ya kita yang paling tahu kebutuhan customer, kalau dia kan kayak gitu. Tapi sebenarnya itu penghayatan dia atas ini ya, atas aspek ergonomik sebuah produk kalau yang saya tangkap ya dari Steve Jobs ini ketika baca biografinya itu. Bukan berarti kalau survei itu tidak penting, dia ada juga saya yakin. Tapi penghayatan dia atas sebuah produk karena dia punya background background dia yang utama itu kalau secara formal kan bukan engineering Steve Jobs itu. Tapi kan malah seni ya. Seni produk gitu sebenarnya. Nah, itu yang dia pakai sebenarnya untuk membuat produk-produk dia. Co-creation sekarang jadi banyak dipakai orang, tapi nanti pasti
nggak mungkin orang melakukan co-creation kalau dia nggak punya ekosistem. Jadi ada prasyarat yang tidak mudah untuk masuk wilayah ini, yaitu mesti dia punya ekosistem. Kalau nggak punya ekosistem, customer akan bilang, lu siapa? Gitu. Jadi ya nggak akan dianggap juga, kan pasti dia punya ekosistem. Nah, di dalam shifting customer ini ada yang menarik. Jadi sebenarnya ya mau pakai pendekatan yang klasik maupun yang konvensional maupun yang basisnya digital, sebenarnya itu tahapan orang untuk bisa membeli, bahkan menjadi menjadi something, bisa jadi ambassador, jadi produk itu loyal itu ya secara psikologis tetap sama. Awareness, orang itu aware, ada produk ini kayak gitu. Kemudian consideration, dia mempertimbangkan. Kemudian ya ini kelihatannya menarik ya. Kemudian dia akan menggali lebih lanjut. Oke, produk ini kan banyak. Cuma saya preferensinya apa ya? Apakah preferensi saya itu bisa dipenuhi sama produk ini ya? Gitu. Kemudian baru dia beli. Mungkin saya kasih contoh kasus saya pribadi lah. Saya mau beli mobil karena anak saya masih kecil-kecil. Saya pertimbangkan safety nomor satu, kenyamanan, syukur-syukur nyaman gitu. Syukur-syukur nyaman. Yang ketiga misalnya kantong saya bisa beli gitu dengan cash. Soalnya saya males nyicil misalnya gitu. Ada 3 itu, tapi saya ranking. Kemudian saya ketemu produk A, B. A ini lebih nyaman. A sama B itu kebetulan harganya sama. Berarti faktor ketiga saya bisa B kan sama. Nggak beda jauh. Berarti ngomongnya masalah safety dan kenyamanan. Nah, saya punya level minimal kenyamanan sih. Gitu. Tapi ketika level kenyamanan itu sudah dilalui 2 itu, maka saya bicaranya safety. Nah, saya pilih produk A. Walaupun dia nggak senyaman produk B, nggak apa-apa. Dia orang bilang ini lebih nyaman, lebih empuk, saya nggak peduli. Soalnya ya ini menurut saya ini sudah cukup nyaman buat saya. Yang penting safety. Kalau misalnya mobil ini misalnya mau nabrak sesuatu, dia bisa berhenti otomatis. Kalau dia mau di tol, tiba-tiba keluar dari jalur, dia bisa balikin ke jalur sendiri. Saya suka kayak gitu-gitu, soalnya aman buat anak-anak saya. Nanti saya habis itu ya saya beli gitu. Kemudian loyalty itu urusan lain lah. Misalnya kalau di mobil ini kan setiap 10.000 mesti beli, istilahnya mesti servis kan ya, 10.000, 20.000, pokoknya berlipat 10.000 lah misalnya gitu. Nah ini kita akan ngecek after service-nya kayak gimana gitu. Atau ini mesinnya bandel nggak ya? 1 tahun sudah bobo, ya saya kecewa lah, saya jual, mungkin saya nggak akan mau lagi beli produk dia atau kakak dan adiknya, nggak akan mau saya. Itu namanya loyal. Kalau saya puas, saya akan kasih metode sih. Jangan beli itu, beli ini. Saya bilang sama adik saya, jangan beli ini lah. Saya puas dengan ini. Tapi kalau kamu fokusnya ke sini, kamu beli ini gitu. Itu namanya potensi. Nah, kalau ini diputar kayak gini, itu nanti akan bisa nguatin gitu. Kan semua pemilik produk itu pengennya kayak gitu ya. Pengennya kayak gitu. Itu alamiah, kayak gitu alamiah. Nah, kalau untuk melakukan awareness, ya zaman dulu ya pakai radio, TV, baliho, kayak gitu-gitu lah. Ya macam politisi itu ya di awareness itu. Kemudian consideration itu lebih dalam, direct email, brosur, dia mesti lebih dalam lagi. Ini soalnya orang kan sudah mempertimbangkan, berarti ada parameter untuk dipertimbangkan. Comparison, preferensi, misalnya kita bisa ngetes, test drive, bandingin sama produk lain gitu. Action ya kita beli. Kemudian kalau loyalty, misalnya ada reward kayak gitu. Saya kalau beli ini, kalau misalnya contoh sederhana, kalau Bapak beli ini gratis sampai sekian puluh ribu kilometer untuk servisnya. Atau kalau misalnya nanti ada apa-apa, Bapak bisa dapat macam-macam kayak gitulah. Gitu. Itu kalau yang konvensional. Sekarang ini kita lihat di sini. Kalau dengan teknologi digital, awareness pakai searching, blog, kemudian consideration kalau dari riset review itu makanya para reviewer mobil itu selalu didekati sama pemilik mobil pasti gitu. Kasih mobil, suruh nyoba 3 bulan,
nanti pokoknya kita jamin 3 bulan, all in, Anda pakai aja, nanti katalog ngasih review, secara objektif. Silahkan mau review apa aja, baik jeleknya silahkan aja, gitu biasanya. Kemudian orang yang dikasih review tadi itu akan ngasih ke blog, gitu. Blog, di sosial network kayak gitu. Kemudian nanti akan diskusi lebih panjang, ada grup-grup kayak gitu-gitu untuk beli, bahkan sampai beli. Makanya kalau orang sudah beli di misalnya di Tokopedia, Bukalapak gitu untuk beli mobil gitu ya, itu sebenarnya sudah panjang perjalanannya sampai ke situ. Habis itu kadang setelah beli, kita ikutan grup lagi. Kita ikutan grup, misalnya kalau ada masalah-masalah gini gimana ya, kadang ada ngumpul-ngumpul tiap bulan, tiap 3 bulan, jadinya kita punya saudara kayak gitu. Itu namanya loyalty. Nanti kita bisa, nah grup-grup kayak gitu nanti disupport sama si company-nya nih. Contohnya itu namanya loyalty. Itu nanti diputar lagi ke sini. Gitu kira-kira. Nah, ini kalau jumlah orang customer-nya itu banyak sekali, jutaan, puluhan juta, kan nggak mungkin kita melakukan manual kan ya. Jadi mesti pakai teknologi untuk main kayak gitu. Kira-kira begitu. Nah, apakah dengan adanya teknologi digital ini yang konvensional akan hilang? Ya enggak. Nanti akan combine, jadi komplementer, saling melengkapi saya kira ya ke sana itu. Sekarang orang mainnya ke situ. Walaupun ada beberapa tempat yang enggak kayak gitu ya. Contohnya misalnya di tempat asal saya di Jawa Timur sana itu ya. Orang itu kalau mau punya produk-produk kayak macam minuman tradisional macam-macam gitu, dia itu nggak pakai kayak gini-gini nih, sudah nggak pakai kayak gini dia. Dia boleh pakai kayak gini. Caranya gimana? Dia kerjasama sama para influencer. Misalnya Cak Nan yang apa itu si dangdut koplo kayak gitu-gitu. Itu yang dangdut apa pop Jawa. Oh, itu kan luar biasa. Nah, ini tes nasional juga bisa kalah sama orang yang di daerah-daerah gitu. Dia lebih efisien katanya. Nggak perlu bikin baliho macam-macam gitu, tinggal bayar dia aja gitu, simpel gitu. Yang nonton kan jutaan. Oke. Nah, bagaimana cara kita menangkap itu secara lebih sistematis ya? Nah, ini menawarkan flow ya. Pertama, in akses. Jadi aksesnya lebih mudah. Kedua, nanti kalau orang sudah bisa akses, dia harapannya bisa lebih engage. Kemudian setelah itu customize, kemudian dia bisa part of ini kita bisa connect dengan komunitas customer kita, kemudian kita bisa kolaborasi. Jadi customer network behavior itu kita bisa rekayasa, bukan rekayasa maksudnya, kita bisa manage dia by 5 tahapan itu: akses, engage, customers, customize, connect, dan collaborate. Kita coba masuk satu demi satu. Ini adalah materi inti di sesi sekarang ini. Jadi pertama akses. Jadi akses itu ya caranya adalah customer mesti lebih cepat, lebih mudah, kapanpun, dimanapun, dia bisa akses produk kita. Itu sebabnya. Makanya kalau kita lihat misalnya kayak bank sekarang sudah membuat layanan untuk pembukaan rekening online, itu kan be faster, be easier, be everywhere. Jadi lebih mudah dimanapun. Nongkrong di sini, nongkrong di kamar, Anda belum mandi pun, itu bisa buka akun bank. Contohnya gitu. Kedua, engage. Engage itu gimana kita bisa bisa menggunakan customer sebagai source of valued content. Jadi kita nanti bisa lihat sebenarnya itu customer itu maunya gimana ya gitu ya. Kemudian yang ketiga, customize. Dengan jumlah customer yang semakin besar ini ya, ini tahun ini itu jumlah manusia di dunia itu 8 miliar. Indonesia ini masuk 5 besar ya kalau salahnya. Kan paling besar itu kalau saya lihat kemarin itu bukan Cina, itu India. Ada gambar India, Cina, US itu gede, kemudian Rusia, kita, Nigeria dulu, Nigeria baru kita. Jadi mungkin sekitar
antara 5 sampai 7 lah kita levelnya. Bayangkan kita itu punya 280-an kalau nggak salah jumlah apa itu, jumlah kepala potensial yang bisa jadi customer gitu. Tinggal pilih saja. Misalnya contoh saya punya ini saya ini ya, belum berhasil. Saya bikin satu startup khusus di parenting parenthood itu. Studi saya itu setiap tahun itu ternyata tuh ada 2 juta pasangan menikah di Indonesia itu. Dan dari segitu, tapi ada juga pasangan sekian puluh ribu pasangan cerai setiap tahun. Itu sebenarnya kemarin juga itu bagi misalnya dunia parenting gitu ya, marketing. Nah, kemudian itu bagaimana itu bisa jadi sumber ini ya, sumber apa itu value content buat saya ya. Itu yang challenge paling besar itu gimana nangkap itu ya. Dan yang ketiga, customize. Itu kan setiap orang itu walaupun kita misalnya punya 1 juta potensial customer, itu kan dibagi-bagi kan clusternya. Cluster customernya beda-beda. Ada mau ngejar yang mana? Misalnya contoh mau dunia catering. Itu kan ada yang kelasnya murah, menengah, mahal. Yang mahal itu nggak peduli sama harga. Dia cuma peduli sama rasa, tampilan. Gitu. Kalau Anda mau masuk ke situ, berarti kan nangkap value-nya di level itu. Kalau pengen main di level yang premium, tapi cara value yang diambil adalah yang di ekonomi, ya nggak nyambung. Jadi bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan customer need. Kayak gini tuh nanti kita akan main di dunia ini ya, data science kayak gini nanti. Connect. Bagaimana kita itu bisa minimal dengerin lah ya, customer conversation. Orang kan sekarang ngobrolnya itu di Facebook, TikTok, Twitter, gitu. Kalau bagi yang mungkin anak-anak muda, milenial, Facebook itu sudah nggak dipakai. Itu kan untuk orang-orang tua. Facebook itu, kalau saya ngomong sama anak saya yang mahasiswa itu, oh, masih pakai Facebook, Bang? Dia ketawa aja. Karena dia buat dia ya, mainnya ya pasti di Instagram, di apalagi sekarang TikTok ya, TikTok, kayak gitu-gitulah. Kemudian Twitter, artinya di mana mereka itu ngobrol, disitulah kita mestinya menjadi bagian dari ngobrol itu. Minimal itu bisa denger lah maksudnya apa gitu ya. Sehingga kita bisa tahu, bisa ngelas dari customer, bisa melempar, menjawab isu dengan tepat. Bahkan misalnya kalau kita mau bikin produk nanti, kita bisa menyelesaikan dengan mereka. Syukur bisa collaborate. Syukur ya. Collaborate ini tidak mudah dilakukan. Bukan juga semua Tuhan buat enterprise. Ini saya membayangkan kalau customer value network ini kita implement di public service macam pemerintahan itu kan keren ya. Saya gini, sebenarnya itu saya sebagai warga itu pengennya kayak gimana sih? Gimana untuk pengennya itu gimana? Itu kan bisa keren banget gitu. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini kan, layanan pemerintah itu bisa dimanapun, mudah, murah gitu. Kemudian customer bisa engage, pemerintah bisa engage gitu. Kemudian dia bisa melihat dengan cepat, saya perlu menyesuaikan policy apa ya, cara berinteraksi kayak gimana gitu ya. Kemudian si pemerintah juga tahu maunya itu kayak gimana, nggak perlu sampai meledak, itu langsung bisa mengidentifikasi masalah jangan sampai meledak. Macam yang sekarang kondisi yang sangat kita misalnya kayak kejadian di Arema itu kan ya, itu kan mestinya udah tahu ini bertahun-tahun kondisi kayak gini, kenapa kok tidak bisa mengantisipasi. Itu kan ya menurut saya sih nggak connect aja itu. Kemudian nanti boleh jadi nanti jadi ikut ini, jadi kita bisa kolaborasi untuk memperbaiki. Pengennya kayak gimana sih layanan yang enak buat mereka, contohnya kayak gitu, lebih mendengar lah gitu. Sangat keren ya kalau diimplementasi kayak gitu. Sekarang kita coba masuk satu demi satu ya. Akses itu mana, engage gimana, customer gimana, connect gimana, collaborate gimana. Sama nanti mungkin insight beberapa teknologi yang terkait dengan itu. Akses itu ada beberapa yang mungkin kita
bisa pakai misalnya macam mobile commerce, omni-channel. Jadi kalau mobile commerce saya kira ini ya kalau sederhananya ginilah akses itu. Orang-orang itu pakai apa sih? Kan pakai HP, ya sudah, aksesnya pakai HP aja. Gitu. Mayoritas customer kan pakai HP. Tapi kalau misalnya contoh sederhana, bayangkan kalau misalnya kita akan main kepada Bapak Ibu yang main misalnya di dunia pertanian, cek dulu aksesnya pakai apa mereka. Oh, aksesnya nggak punya HP, Pak. Itu aksesnya di kelompok-kelompok. Kalau kayak gitu, sediakan setiap kelompok nelayan, kelompok petani, namanya misalnya kayak Bukoptan itu macam telecenter gitu. Zaman dulu tahun 90-an ada namanya telecenter, fasilitasi di sana gitu. Atau misalnya punyanya SMS, ya pakai SMS lah. Pakai SMS atau pakai yang SSID zaman dulu itu pakai kayak gitu. Jadi sesuaikan. Duanya omni-channel. Omni-channel itu maksudnya orang pakai jalur apapun itu punya experience yang sama. Saya login pakai web, saya login pakai mobile, atau misalnya pakai yang lain, itu ketika saya misalnya transaksi, itu saya cek lewat manapun statusnya sama. Namanya itu omni-channel. Lewat call center, lewat mobile, betul. Jadi kalau status datanya itu beda, orang nggak akan trust kita. Kemudian zaman sekarang orang mainnya ke cloud karena ya availability-nya karena anytime, berarti masalah availability di cloud. Kecuali kalau kita punya bisnis yang misalnya nggak boleh di public cloud, yaitu berarti kita on-premise. Kemudian on-demand service itu beberapa karakteristik teknologi yang mungkin bisa dipakai untuk memfasilitasi akses. Yang kedua adalah engage. Engage contohnya produk demo. Storytelling. Storytelling itu maksudnya itu adalah ketika misalnya ketika kita bicara misalnya ada produk, nah kita pengalaman orang itu dituliskan kembali dalam sebuah cerita singkat yang bisa menginspire orang untuk kalaupun nggak beli dia consider, kalaupun nggak consider dia aware itu nggak diganti, itu kan sudah. Kemudian masalah berikutnya utility. Jadi bagaimana orang untuk yang aspek-aspek utility dasar maksudnya dasar kita fasilitasi di situ. Dan yang ketiga adalah brand as a publisher. Maksudnya itu brand ini tapi dia juga bisa mengkomunikasikannya, memberikan statement, memberikan kalau misalnya ini tidak cuma sekedar produk, tapi ada sesuatu di balik itu. Misalnya kenapa kita mesti punya kenapa kita mesti consider belum beli ya, consider tentang satu produk ini. Walaupun Anda nggak mesti beli punya kami sih, gitu misalnya. Kemudian nanti contoh sederhana yang lain misalnya, bagaimana kalau jualannya pasta gigi, berarti kan publisher soal aspek-aspek kesehatan tentang gigi, gitu. Nggak mesti ngomong belilah produk saya, nggak usah. Tapi ketika orang lihat ini siapa sih yang nulis, itu kan tidak langsung orang akan respect kayak gitu. Itu contoh sederhana. Sebenarnya sih ya, ini ada teorinya dia kalau orang ngasih manfaat ke orang lain, ya pasti ngikutlah, hal-hal ekonomi itu akan ngikut sebenarnya. Makanya bisnis sekarang itu ya kasih value ke orang. Nanti kalau ada jualan apapun macam-macam lebih mudah. Oke, next adalah customize. Pertama recommendation engine. Recommendation engine itu maksudnya begini. Saya macam Netflix. Netflix itu kan si filmnya kan banyak sekali. Saya terus nggak tahu pasti. Asumsikan ratusan ribu jumlah movie. Kemudian ada jutaan pelanggan di seluruh dunia. Nah, kalau misalnya kita login, kemudian konten yang ditampil di kita itu nggak customize, itu kan
nggak menarik gitu ya. Masa orang Indonesia dengan orang Amerika misalnya, pada waktu login landing page-nya itu gambarnya sama semua. Oh, ini adalah film yang lagi apa itu yang paling banyak ditonton. Saya tuh nggak kayak gitu. Saya tuh pengennya film misalnya drama, saya pengennya aksi-aksi kayak gini-gini. Kayak gitu. Kemudian recommendation. Dan ini zaman sekarang nggak mungkin masuk wilayah ini kalau kita nggak main data science machine learning. Nggak mungkin masuk di situ wilayah. Personalized interface. Ya setelah kita ada recommendation, biasanya ada interface-nya disesuaikan dengan customer. Personalized, ya kalau kita contoh sederhana lah, kalau misalnya kita itu sebagai ya apa ini pemilik toko dengan pembeli kan beda itu si interface-nya ya. Kemudian di dalamnya itu kan juga informasinya sesuai dengan transaksi kita, itu namanya personalized gitu. Kemudian personalized product and services. Ini sebenarnya anaknya recommendation engine. Kalau recommendation engine itu kan sebenarnya nulis saja yang paling kita suka kayak gitu. Based on preferensi yang kita taruh di depan plus based on ini. Misalnya pertama apa yang sudah kita tonton sebelumnya. Kedua, kita tuh nge-browsing apa aja. Nge-browsing apa aja, browsingnya berapa lama. Itu bisa disimpan di dalam data science. Misalnya kemudian likes, mana yang kita likes gitu nanti itu akan keluar gitu apa ini akan kita keluar jadi si ininya si filmnya itu nanti di cluster karena cluster kan based on itu kita nanti tinggal depot kita cocok di ke cluster yang mana ya gitu itu recommendation saya kemarin belajar ini pakai Python itu bisa untuk melakukan kayak gini. Nah, kemudian personalized message and content. Setelah ada recommendation engine, kita bisa email misalnya kepada saya dapat email, saya suka film aksi gitu ya, maka saya dikasih oh film aksi yang kita rekomendasikan untuk Anda gini di email ke saya ya, gitu. Contohnya gitu. Oke, selanjutnya adalah connect di keempat ya. Ya pertama kan kita part of customer communication kan gitu ya kayak part of customer communication. Ya yang paling utama social listening. Artinya kita apa ini? Di sini kita dengar ini kira-kira percakapan orang tentang kita kayak gimana. Makanya ada istilah social media sentiment analysis kayak gitu. Itu di sini. Kemudian social customer service. Ini terkait dengan kegiatan customer service langsung kepada customer atau potensial customer. Joining the conversation, ya kita bikin konten-konten juga yang untuk bisa ke sana, termasuk kita engage, kita ajak engage influencer, termasuk misalnya kita fasilitasi komunitas-komunitas yang menggunakan produk kita. Saya contohkan ada Klub Avanza, Klub Innova, Klub Expander, ya gitulah. Contohnya kayak gitu. Kemudian kita mulai tanya-tanya di situ. Ada nggak ide-ide baru? Kemudian apa ya konten-konten yang mungkin bisa membantu kita gitu. Nah itu berikutnya hosting a community tadi. Jadi kita mendorong orang untuk bikin komunitas-komunitas berdasarkan kepemilikan atau penggunaan produk atau service kita. Itu namanya kita connect kepada mereka. Berikutnya terakhir adalah collaborate. Nah di collaborate ini berarti kita nanti pengen ngajak mereka untuk berkontribusi atas pengembangan produk dan layanan kita. Ini ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif, ya sebenarnya mungkin berdasarkan mungkin dia nggak sengaja apa itu diperuntukkan sebagai kontribusi ya. Tapi bisa jadi kita nangkap dia indirectly by percakapan di sosial media gitu misalnya. Kemudian atau aktif contribution. Misalnya beberapa orang karena suka ya dia mungkin bisa aktif sendiri, kemudian kita kasih pintunya. Misalnya contoh, oke,
siapa yang punya apa itu ide lanjutan untuk melakukan apa itu melakukan eh, apa itu ide perbaikan atas produk ini monggo gitu. Nah, ada juga yang namanya crowdfunding. Kalau crowdfunding itu ya macam Elon Musk kemarin itu aja waktu dia jualan topi kalau nggak salah ya. Kayak gitu tuh bisa. Atau open competition tadi kayak Raffi Ahmad itu open competition. Atau ada tempat lain banyak. Misalnya ada nanti tulisannya apa ya? Kaggle kalau nggak salah. Kaggle. Kaggle.com kalau nggak salah ya. Itu setiap itu ada selalu competition. Ini saya punya dataset. Dia bilang gitu ya. Saya pengen Anda bikinin saya algoritma untuk bla 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 bla. Harganya ini ya. Hadiahnya lumayan loh. Ribuan sampai puluhan ribu. Bahkan ratusan ribu US dollar itu. Kita bikin algoritma untuk memudahkan masalah. Bisa clustering data, macam-macam. Itu biasanya untuk main-main di data science, learning itu di sana. Kemudian kita bikinin kolaboratif platform. Misalnya contoh, apa ya? Kalau yang saya lihat contoh beberapa itu yang mau ke sana itu kayak Bank Syariah Indonesia, dia mau bikin platform di situ. Jadi memfasilitasi orang untuk ngobrol, untuk saling diskusi, bahkan nanti bisa mengusulkan ide-ide baru untuk pengembangan produk. Yang saya lihat itu contohnya yang saat ini karena saya pakai Jabar itu misalnya kayak Quran Base. Itu kan ada komunitas yang banyak. Nah, itu komunitas dia bisa keberhasilan dia itu bisa bikin platform. Nah, kalau sudah bikin platform, orang kan ke situ semua. Puluhan ribu, ratusan ribu orang tiap hari pakai produk dia. Dan ini tidak ditarik bayaran. Dia jadi produknya itu ada yang produk memang free dan dia nanti monetize pakai mekanisme. Nggak ada iklan dia itu. Itu nanti bisa keren itu. Cuma saya belum tahu mau kemana dia. Itu contoh. Oke, ini tadi 5 strategi ya untuk customer network atau customer bagaimana kita bisa bikin customer network. Terakhir, bagaimana caranya? Jadi pertama sih kita tentukan dulu objektifnya. Objektifnya mau produk apa, juga kemudian tujuannya untuk apa ini? Apakah saya mau optimize penjualan saya, atau kan misalnya saya mau meningkatin loyalty atas produk saya. Kalau kompetisi lagi ketat gitu, mempertahankan penjualan kan penting ya. Daripada misalnya kita fokus untuk membangun produk baru, mungkin saya lebih fokus, ini saya maintain produk existing, tapi loyalty-nya saya tingkatin biar penjualannya masih oke. Gitu. Kemudian yang kedua adalah customer selection dan fokus. Kenapa? Karena kita nggak punya kekuatan besar misalnya untuk grab semua customer. Bahkan kan setiap produk itu punya customer segment yang berbeda bisa jadi. Ya sama seperti misalnya contoh sederhana lah, sama-sama nama produknya, tapi kan segmennya beda. Ya, contoh sederhana, di Bandung ini walaupun Sunda kan banyak tempatnya di gudeg ya. Ya kalau gudeg X ini, ya level segmennya beda. Tapi kalau yang segmen di pinggir jalan, itu beda lagi. Dan setiap segmen itu nanti dikasih objektif yang lebih unik. Proposisinya juga lebih unik. Ada dimensi barangnya. Setelah ketemu segmennya, kemudian objektif yang lebih unik, value propositionnya kita definisikan, baru kita bikin 5 strategi untuk akses, engage, customize, connect, collaborate tadi. Kemudian setelah strategi dapat itu, baru kita bikin konsep di lapangannya. Ini bisa konsep spek manajemennya, bisa spek teknologinya, itu baru masuk ke situ. Implementasikan, kemudian nanti kita impact. Ini nanti muter lagi ke sini nih, ke sini lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi mesti jelas kasus. Nah nanti berarti apakah ini satu program bisa jadi beberapa? Misalnya kalau kita punya beberapa cluster
produk service, ya kita akan punya beberapa stream untuk ini. Kira-kira itu untuk sesi kedua ini tentang bagaimana apa itu shifting yang ada di domain customer. Semoga bermanfaat. Kita nanti insya Allah akan lanjut ke materi ketiga tentang kompetisi dan juga platform. Kompetisi, platform, dan juga ekosistem. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.